Karena beliau ini dekat dengan ahlul bid'ah, bermudah-mudahan dengan ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang di tag Ustadz Abdullah Hadromi, Abu Basam Omar Mita, dan di bawahnya ada UAS gitu. Ahlul bid'ah, para ulama jaga jarak sampai mereka adakan batas dengan besi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di kali ini kita akan membagikan video, yaitu video ada percakapan antara dua ustadz, yaitu Ustadz Rifki Ja'far dan Ustadz Omar Mita. Di mana video seperti itu menjelaskan bahwasanya Ustadz Omar Mita itu ditanya oleh Ustadz Rifki, yaitu tentang terkait masalah bermudah-mudahan terhadap ahlul bid'ah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi para ulama salaf dulu itu sudah mewanti-wanti dan menasihati jangan duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah. Karena apa? Karena kita ini bisa terpengaruh dengan pemikirannya dan kita ini bisa terkena syubhat. Apalagi kalau kita ini ya menjadikan pentolan ahlul bid'ah ini yaitu sebagai teman dekat, maka ini sangat berbahaya. Karena kalau seorang tersebut itu melakukan kesalahan, jadi nggak enak dengan seorang tersebut. Dan akhirnya kita membiarkan ataupun kita ini tidak menegurnya ataupun tidak menasihati bahwasanya apa yang diucapkan itu salah. Nah teman-teman, jadi berbeda dengan ustadz-ustadz salafi ini. Apabila ada ustadz salafi yang salah, pasti akan ditegur oleh ustadz-ustadz salafi. Begitulah ya ustadz salafi dalam menasihati apabila ada kesalahan. Namun kalau kita lihat, ada seorang ustadz yang mengatakan bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah surat musik. Tentu ini adalah salah, karena para ulama tidak menafsirkan surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Yang benar adalah surat Asy-Syu'ara adalah yaitu para penyair. Nah, jadi ada perasaan gak enak untuk menegur ataupun untuk membetulkan bahwasanya perkataan itu adalah salah. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut ya. Kita ma'ruf ini, antum tahu juga. Nah, sudah kemudian tulisannya gini Ustaz, hati-hati ikhwan, gitu ya. Jangan tertipu dengan pembahasan kitab tauhid dari Ustadz ini, gitu kan. Kemudian di bawahnya termasuk nama antum di tag Ustadz. Wah, ini keren, ana mau. Wah, nama antum di tag. Karena beliau ini dekat dengan ahlul bid'ah, bermudah-mudahan dengan ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang di tag Ustadz Abdullah Hadromi, Abu Basam Omar Mita, dan di bawahnya ada UAS gitu. Nah, kira-kira kalau antum Ustadz ngadepinnya gini-gini bagaimana? Karena mereka dalilnya banyak banget Ustadz, Masya Allah. Termasuk kalimat mereka itu innal arwah junudun mujannada. Jadi roh itu akan Allah kumpulkan bersama yang sejenis. Inna tuyur ala ashkaliha taqauna. Kalau trik dari antum Ustaz, ngadepinnya gini-gini gimana Ustaz? Ini sih pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati Ustaz. Saya sudah selesai dengan masalah semacam itu kalau saya Ustaz. Artinya adalah menghadapi orang yang akan senantiasa menghujat kita, memfitnah kita adalah sesuatu yang wajar. Kalau perjalanan dakwah kita itu mulus, tidak mendapatkan sama sekali gangguan, tidak sama sekali mendapatkan rintangan, justru malah kita itu bertanya sama diri kita, jangan-jangan ada yang salah nih dalam dakwah kita sampai tidak memiliki sebuah rintangan dan tidak memiliki sebuah hambatan. Dan kita bukan ngajak, kita ini mengajak kepada yang hak. Dan salah satu makna yang hak itu persaudaraan. Saya tuh heran terus terang Ustaz, hari ini tuh orang yang mengajak bersaudara itu seakan-akan tidak mengerti sunnah, orang yang ngajak musuhan sama orang yang beriman itu seakan-akan mewakili sunnah. Nah teman-teman, jadi kalau kita dengarkan yaitu perkataan dari Ustadz Omar Mita, jadi beliau itu mengatakan bahwasanya ya beliau ini heran kalau ada orang yang mengajak persaudaraan itu seakan-akan tidak mewakili sunnah. Namun kalau ada seseorang yang tidak mengajak persaudaraan, itu malah mewakili sunnah. Nah teman-teman, semestinya perkataan ini seakan-akan memang benar, namun pada hakikatnya itu tidak benar. Semestinya memang setiap kaum muslimin ini adalah bersaudara ya. Semua bersaudara, saudara kaum muslimin ini. Walaupun berbeda akidah, tetap itu adalah saudara kita. Ya, saudara Islam, saudara muslim. Walaupun mereka ini ahlul bid'ah ya. Walaupun mereka ini pelaku bid'ah, tetap itu adalah saudara kita. Namun kita ini membenci kebid'ahannya. Kita ini membenci kebid'ahannya. Bukan membenci orangnya, ataupun bukan membenci mereka ini bukan saudara kita. Enggak. Mereka tetap saudara kita. Nah, maka dari itu, kita sebagai muslimin juga menasehati bahwasanya itu bid'ah, itu tidak boleh, itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itu saja. Bukan kita terus ya memusuhi mereka, terus kita mengkafirkan mereka, terus kita menyesat-nyesatkan mereka. Jadi kalau kita mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah, ya, bukan otomatis kita terus mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam atau mengkafirkan mereka, tidak. Atau kita terus memasukkan mereka ke dalam neraka.
Enggak. Nah, hadis tentang bid'ah itu adalah ancaman. Hadisnya sangat banyak. Namun kita ini juga boleh bermuamalah dengan mereka, misal berdagang, jual beli ya, dan lain-lain. Namun kalau masalah bermajelis, nah itu memang kita harus ada batasannya. Namun para ulama salaf itu sudah menasihati, yaitu jangan bermudah-mudahan terhadap ahlul bid'ah. Jangan duduk di majelisnya. Itu adalah perkataan para ulama salaf. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada nasihat yaitu dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafidhahullah ta'ala, yaitu beliau akan menjelaskan yaitu tentang terkait masalah ada dai-dai yang bermudah-mudahan ataupun duduk bersama ahlul bid'ah, yaitu duduk bermajelis ataupun menjadikan teman dekatnya. Nah, oke teman-teman, kita simak videonya ya. Bagaimana pendapat kalau ada dai-dai yang bergaul dengan firqah-firqah yang sesat? Nah, bagaimana kita bergaul dengan firqah yang sesat? Ya nggak bisa. Kita dakwakan iya, tapi duduk dengan ahlul bid'ah, duduk bergaul dengan mereka, nggak boleh. Kita nggak boleh jadikan temannya, sahabat karib kita dari ahlul bid'ah, nggak boleh. Orang kafir pun nggak boleh. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang tergantung dari siapa? Temannya. Teman dekatnya. Adalah dia perhatikan kepada siapa dia berteman. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, hadis ini Hasan, Nabi juga bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bergaul, bersahabat, kecuali orang yang beriman saja. Ahlul bidah, para ulama jaga jarak, sampai mereka adakan batas dengan besi. Nggak mau ketemu dengan ahlul bidah, sampai begitu. Sampai mereka juga mentahdir tokoh-tokoh ahlul bidah. Bukan jadikan sahabat, bukan teman, jangan. Nanti ngerusak iman kita, ngerusak akidah kita, ngerusak agama kita. Dan paling tidak nanti kita akan membenarkan apa? Membenarkan apanya? Bid'ahnya mereka. Bid'ahnya mereka. Karena kan sohib, teman, masa kita tegur. Iya. Ya kita bilang ya nggak apa-apa lah kamu berbuat bid'ah. Salah nggak itu? Salah. Awalnya nggak apa-apa. Besok-besok ini kan sohib sama Ana. Ana ini perlu bantuan nih untuk acara bid'ah. Gimana? Ya Ana bantu deh. Dua sudah dosanya. Yang ketiga, Anda perlu orang ini untuk ikut di dalam acara ini. Dia ikut dalamnya. Akhirnya gimana? Jadi pendukung. Jadi pendukung. Yang tadinya dia di luar, akhirnya jadi apa? Jadi ahlul bid'ah. Wah, gampang. Para ulama terdahulu di sini ada, di buku ini ada. Bagaimana sikap ahlu sunnah kepada ahlul bid'ah, ada di buku ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafidhahullah ta'ala, yaitu tentang terkait jangan jadikan teman dekat, yaitu ahlul bid'ah. Maksudnya adalah kita tidak boleh yaitu bermajelis dengan mereka, duduk di majelis mereka. Seperti yang beliau jelaskan tadi ya teman-teman ya. Tentu teman-teman sudah paham ya. Dan ini ada buku dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu tentang nasihat para ulama salaf agar menjauhi ahlul bid'ah. Maksudnya adalah menjauhi, yaitu bermajelis ataupun duduk di majelisnya ahlul bid'ah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu, karena akan menyebabkan hatimu sakit. Lalu kemudian perkataan dari Fudail bin Iyad, yaitu yang wafat tahun 187 Hijriah, rahimahullah berkata, hindarilah duduk bersama ahli bid'ah, dan barang siapa yang duduk bersama ahli bid'ah, mereka tidak akan diberi hikmah. Aku suka jika di antara aku dan pelaku bid'ah ada benteng dari besi. Ini perkataan dari Fudail bin Iyad. Lalu kemudian beliau rahimahullah juga berkata, aku mendapati orang-orang terbaik, semuanya adalah penjaga-penjaga sunnah, dan mereka melarang bersahabat dengan orang-orang yang melakukan bid'ah. Lalu kemudian perkataan dari Hasan al-Basri yang wafat pada tahun 110 Hijriah, rahimahullah, beliau berkata, janganlah kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu, janganlah berdebat dengan mereka, dan janganlah mendengar perkataan mereka. Kemudian perkataan dari Yahya bin Abi Kasir yang wafat pada tahun 132 Hijriah, rahimahullah berkata, jika engkau bertemu dengan pelaku bid'ah, yaitu bertemu di jalan, maka ambillah jalan yang lain. Lalu kemudian Abu Kilabah Ar-Roski yang wafat pada tahun 104 Hijriah, rahimahullah berkata tentang ahli bid'ah, janganlah engkau duduk bersama mereka dan janganlah bergaul dengan mereka, sebab aku khawatir mereka menjerumuskanmu ke dalam kesesatan mereka,
dan mengaburkan kepadamu banyak hal dari apa-apa yang telah kalian ketahui. Nah teman-teman, jadi itulah nasihat para ulama salaf, yaitu tentang terkait masalah berhati-hati dan jangan menjadikan teman dekat yaitu ahlul bid'ah. Apalagi hati kita ini lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.